Izin kita mulai ya, Pak Nur Aliuddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Berjumpa kembali pada agenda kita, agenda rutin kita ke program kelas khusus pengadaan barang jasa dengan Muji Santosa Training dan Consulting. Saya selaku moderator di Dina tadi dan pada kesempatan ini diberikan waktu oleh Pak Muji untuk memandu diskusi kita pada hari ini dengan narasumber Bapak Nur Aliuddin. Sedikit mungkin saya bacakan terkait CV beliau ya walaupun tadi di depan sempat tipis-tipis ya dibaca Pak Nur Aliuddin gitu ya. Beliau sekarang tercatat sebagai ASN ya Pak di Pemkab Iya, Kuburaya dan juga pendidikan terakhir adalah S2 eh, otonomi daerah ya Pak ya. Ini iya. ya ini spesifik mungkin hukum administrasi ya Pak ya. Eh, saya juga sebenarnya S2 saya hukum ekonomi tadi Pak bedanya. Selanjutnya Bapak Nur Aliuddin ini juga sangat berpengalaman di antaranya sebagai Ketua DPD Ikatan Ahli Pengadaan IAPI Provinsi Kalimantan Barat. Beliau juga sebagai fasilitator anti korupsi, certified KPK ya, dan juga sebagai ahli hukum kontrak PBJ. Banyak sekali ya, dia juga sebagai narasumber-narasumber. Dan saya rasa Bapak Nur Aliuddin sangat kompeten dan memiliki banyak pengalaman untuk men-share materi kita pada siang ini, yaitu terkait dana alokasi khusus atau DAK berdasarkan peraturan terbaru, gitu ya. Pada kesempatan ini, diskusi akan dilaksanakan kurang lebih nanti sistemnya narasumber menyampaikan materi kurang lebih selama 45 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan diskusi langsung bisa mengklik tombol tombol raise hand yang ada pada layar Zoom Bapak Ibu sekalian dan nanti akan diberikan kesempatan oleh saya sebagai moderator untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Namun jika ingin menyampaikan pertanyaan via chat Zoom juga bisa dilakukan, namun tentu untuk dibacanya akan memperhatikan atau melihat efektivitas waktunya ya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya pertanyaan diusahakan untuk ditanyakan secara langsung melalui raise hand gitu ya. Eh, Daftar hadir nanti akan di-share 15 Daftar hadir ini juga sebagai proses Bapak Ibu. Nanti ini akan dijadikan sebagai penerbitan sertifikat kehadiran dan atau partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan pada siang ini. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk pada sesi diskusi. Kepada Bapak Nur Aliuddin, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Didi selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muji Santosa yang telah memberikan eh, kepercayaan dan juga tugas terkait dengan eh, siang hari ini untuk memberikan sedikit informasi ya dan juga sharing knowledge ya dalam rangka bahwa dalam pengelolaan dana DAK ini perlu juga memperhatikan turunan dari regulasi yang memang di mana regulasi tersebut sebenarnya sudah terbit pertengahan tahun ya. Jadi di awal tahun ya, di awal tahun bentuknya masih draft yang kemarin beberapa bulan yang lalu juga kita sudah melihat bahwa regulasi dan juga peraturan tersebut sudah disahkan yang mana yang akan kita coba
menjadi diskusi pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Didi selaku moderator dan juga yang memang nanti membantu kegiatan kita pada siang hari ini yang mungkin nantinya eh, diberikan waktu buat saya itu 45 menit dalam pemaparan dan sisanya itu kita sesi tanya jawab. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada Zoom pada siang hari ini yang mana di mana kita bisa saling berbagi informasi dan juga diskusi nantinya sehingga tujuan-tujuan yang memang ingin dilaksanakan pada hari ini tercapai semua. Izin Pak Didi, Pak Muji, saya lanjut kepada materi. Tadi juga telah disampaikan bahwa profiling saya juga sudah cukup disampaikan oleh Pak Didi sebagai moderator ya. Jadi saya tidak perlu lagi mengulang karena di sini kalau tak kenal maka tak sayang begitu ya. Makanya juga mungkin Bapak Ibu ketika nanti saya suatu saat berada di daerah Bapak Ibu mohon ditegur sapa juga karena mungkin dalam kapasitas Zoom ini kita tidak bisa terlalu bisa melihat dengan jelas raut wajah Bapak Ibu sekalian. Pada tahun ini memang sedikit berbeda ya dengan tahun lalu karena DAK tahun ini memiliki keunikan dan juga keistimewaan ya Bapak Ibu sekalian yang mana memang dana alokasi khusus pada tahun 2024 ini kalau berbicara juknis memang ada beberapa perubahan yang dimana nantinya akan saya coba jelaskan pada slide-slide saya selanjutnya yang mungkin membuat Bapak Ibu juga dalam proses pelaksanaan barang dan jasa sedikit kebingungan ya karena setiap kementerian menyampaikan metode itu berbeda-beda begitu ya. Nanti kita coba bahas satu persatu sehingga dalam pelaksanaan DAP-nya itu jangan sampai pemahaman dan juga implementasi nantinya bertentangan dengan peraturan yang memang mengatur terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini juga landasan hukum ya, landasan hukum kenapa saya coba munculkan di awal slide karena inilah peraturan terbaru terkait dengan DAK Fisik tahun 2024 ya yang mana telah diatur melalui peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 2024 terkait dengan penunjuk teknis dana alokasi khusus fisik. Dan juga ada regulasi turunan yang mana Kementerian Keuangan juga mengeluarkan ya juknisnya ataupun pedoman terkait dengan pengelolaan dana alokasi khusus fisik yaitu nomor 25 tahun 2024 serta regulasi eh, yang memang sebagai pedoman dalam proses pengadaan barang dan jasa ya dari peraturan Presiden nomor 12 beserta perubahannya dan juga turunan-turunannya yaitu peraturan-peraturan LKPP. Bapak Ibu sekalian, kita harus sepakat dulu bahwa dana DAK ini eh, adalah bagian dari transfer ya ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan pengadaan sarana dan prasarana layanan publik ya daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik dan atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah otonom begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dalam menyusun kerangka acuan ataupun spesifikasi ataupun identifikasi kebutuhannya nanti tentulah harus berpedoman kepada peraturan-peraturan yang memang telah ditetapkan terkait dengan pengelolaan dana DAK ini. Dalam peraturan Perpres 57 tahun 2024 terkait DAK, Bapak Ibu bisa melihat lampirannya itu cukup luar biasa ya. Dari halaman 1 sampai 2.682 halaman begitu ya. Yang mana tentunya juga menguras energi dan juga menguras pikiran Bapak Ibu sekalian ketika merumuskan suatu metode dalam proses persiapan pengadaan barang dan jasa khususnya di dana alokasi khusus ya, yang nantinya akan memunculkan syarat dalam proses pengadaan barang dan jasanya. Sehingga jangan sampai nanti Bapak Ibu masih menggunakan syarat-syarat yang kadangkala tidak berhubungan ataupun bertentangan malahan lebih parahnya lagi dengan peraturan DAK ini begitu ya, karena di dalamnya sudah menjelaskan terkait dengan teknis pekerjaan. Ya. Sebelum masuk kepada
proses bedah pengadaannya nanti, ya di sini juga ingin saya sampaikan bahwa kebijakan DAK itu sendiri ya, jadi arah kebijakan rencana kegiatan pemerintah di tahun 2024 mengangkat tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, di sini juga DAK di tahun 2024 ini memiliki 5 arah kebijakan yang mana tentunya menjadi salah satu ruang lingkup dalam proses pembuatan identifikasi kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya dalam proses persiapan pelaksanaan pengadaannya yang mana 5 arah kebijakan ini menjelaskan eh, hal-hal yang memang kompleks terkait dengan pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim ya, dan juga peningkatan kualitas pelayanan, khususnya kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan begitu ya, ataupun penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang hubungannya dengan pengadaan yang berkelanjutan ataupun green pengadaan ya, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota Nusantara dan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 ya. Memang 5 arah kebijakan ini memuat seluruh concern di dalamnya dalam proses pembangunan di Indonesia ini. Arah kebijakan tahun 2024 ya, di sini juga Bapak Ibu bisa melihat di slide ya. Semoga saja bisa jelas ya Bapak Ibu slide-nya. Mungkin saya kurang besarin di Izin sini. Pak Nur. Oh ya, mohon diperbesar. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya bahwa dak fisik itu sendiri atau dak ini terbagi menjadi 2 ya, dak fisik dan juga dak non fisik. Nah, sekarang pada siang hari ini kita coba membahas dak fisik ya. Dak fisik itu sendiri Bapak Ibu bisa melihat ada hal-hal yang memang menjadi salah satu tolak ukur dalam proses penyusunan seluruh dokumen ya. Yang mana DAK itu sendiri seringkali memunculkan permasalahan pada saat proses pelaksanaan dan juga pada saat menyelesaikan pekerjaan akhirnya nanti. Kadangkala yang menjadi menghambat itu kan kada serapan anggaran juga harus diperhatikan dalam mengelola dana DAK ini. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam proses pengelolaan dana DAK ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat izin kalau jelas ya Pak. Suara saya jelas ya? Suaranya jelas Pak. Cuma slide-nya ini tertutup warna hitam apa ya? Saya juga kurang paham. Ini ternyata peserta yang lain juga sama kendalanya Pak. Saya coba keluar, saya masuk lagi ya. Sama di sini juga. Oh ya Pak. Oh ya ya baik baik Pak. Sebentar saya coba stop share. Masih hitam Masih masih sama Pak. di bawahnya atau di tengahnya gini? Di atas dan di tengah Oh, gini ya. ada dua. Dari awal tadi ya, Pak. Benar Pak. Tapi yang awal itu masih kecil sih, masih terbaca hanya di atas saja. Ini sejak jalan ini malah di tengah posisi hitamnya. Atau coba Pak Didi yang sharing materi. Ya, Baik Pak. coba. Pak. Saya keluar dulu.
Lanjut, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Didi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin permasalahannya ada di laptop saya ya. Saya lanjutkan terkait dengan kebijakan DAK Fisik ini. Pertama adalah mendorong pencapaian target prioritas nasional berbasis mayor project ya, terpilih khususnya untuk memperkuat daya saing usaha melalui penguatan destinasi pariwisata prioritas dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan. Dan ada juga di sini mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang mana mengurangi kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrim melalui pengentasan kawasan kumuh dan juga mengurangi angka stunting melalui pembangunan infrastruktur dasar, mempercepat pembangunan infrastruktur untuk penataan kota, kabupaten, serta konektivitas daerah afirmasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa kebijakan-kebijakan ini sehingga Bapak Ibu bisa merumuskan ya dan sebagainya yang telah dijelaskan di dalam slide itu untuk sebagai pedoman Bapak Ibu dalam mencapai suatu tujuan skala prioritas nantinya sehingga dalam pelaksanaan itu tidak keliru dan juga tidak fatal berdampak kepada risiko hukum yang nantinya. Izin lanjut Pak. Lanjut Pak Didi. Oke, baik. Khususnya di DAK ini ya, eh, baik di DAK ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada beberapa sektor ya yang mendapatkan bantuan di tahun ini ya, khususnya di pendidikan, di bidang kesehatan, bidang jalan ya, bidang air minum dan juga bidang sanitasi dan juga ada juga tematik ya. Tematik ini berupa destinasi pariwisata prioritas, pengembangan food estate ya, jadi juga pengentasan permukiman kumuh terpadu, kawasan sentra produksi pangan dan juga peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi. Lanjut Pak Didi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa petunjuk teknis DAK fisik memuat rincian ya. Ada beberapa perincian ya dari A sampai F, yaitu pertama adalah menu kegiatan, kedua tata cara pelaksanaan kegiatan, yang ketiga mekanisme pengadaan barang dan jasa, spesifikasi dan atau standar teknis target keluaran, yang keempat, yang kelima pelaporan pelaksanaan kegiatan dan capaian hasil jangka pendek. Nah, di sini saya coba menggarisbawahi terkait dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Lanjut, Pak. Dalam proses pengadaan barang dan jasa ya tentulah di dalam penyusunan dokumen khususnya dokumen persiapan pengadaannya ataupun dokumen perencanaannya Bapak Ibu harus memperhatikan dan mengutamakan penggunaan yang pertama adalah tenaga kerja lokal ya memang ini menjadi salah satu penegasan di dalam Perpres 57 tahun 2024 terkait dengan dana alokasi khusus fisik. Kedua, produk usaha mikro, ya usaha kecil, koperasi dan industri kecil, menengah dan atau produk dalam negeri ya. Nah, ini juga menjadi salah satu penegasan di dalam Perpres 57 tahun 2024 terkait dengan pengelolaan dana DAK ini bahwa ketiga hal ini menjadi salah satu eh, hal yang diutamakan dalam penggunaan-penggunaan syarat nantinya sehingga tercapai tujuan dari DAK dan juga tujuan dari kebijakan DAK pada tahun ini. Nah, terkait dengan penggunaan produk dalam negeri, tentunya juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memang mengatur terkait dengan produksi dalam negeri. Izin lanjut, Pak Didi. Terkait hal-hal yang memang menjadi salah satu metode di sini juga Bapak Ibu, saya juga ambil beberapa lampiran yang memang mungkin bisa didiskusikan pada siang hari ini bahwa masing-masing kementerian menyebutkan dan juga menyampaikan metode dalam pelaksanaan atau mekanisme pengadaan barang dan jasa di masing-masing kementeriannya ataupun masing-masing dinas yang mengelola terkait dengan sub bidang-bidang tadi memiliki keunikan metode begitu ya. Khususnya di pendidikan ini mengangkat metode dua yaitu swakelola atau pemilihan penyedia yang mana hal-hal lebih lanjut itu diatur melalui peraturan perundang-undangan dan mengenai peraturan turunan di pengadaan barang dan jasa ya.
Dan juga ada hal-hal yang menjadi tolak ukur di pendidikan khususnya melalui e-purchasing, mana katalog elektronik tadi yang menjadi perhatian pada belakangan ini ya, bahwa adanya konsolidasi ya terkait dengan e-katalognya yang mana untuk spek sudah diatur di dalam juknis tersebut. Lanjut Pak Didi. Ini ada beberapa juga metode yang saya coba ambil ya terkait dengan pengadaan barang dan jasanya terkait dengan bidang pertanian, juga mengangkat dan juga melakukan proses seperti pendidikan juga. Di sini ada mekanisme swakelola ataupun metode swakelola yang memang dirumuskan menggunakan padat karya dan juga terkait dengan hal-hal di luar dari eh, kegiatan lainnya begitu ya, dilakukan penyesuaian atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasanya. Hal lebih lanjut juga diatur eh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya gitu juga menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah ya. Hal terkait dengan dak fisik bidang IKM ini juga cukup unik ya. Dia mengangkat terkait dengan metode menggunakan kontrak dengan pihak ketiga maupun swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengutamakan manfaat sumber daya lokal penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut Pak Didi. Nah, ini terkait dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa, khususnya dak bidang kelautan, juga menjelaskan metode yang digunakan, yaitu kontraktual, penunjukan langsung, swakelola, e-katalog, ya, terutama untuk Finder dan GPS, mesin kapal perikanan, ya, sehingga memang seringkali pada saat pelaksanaan kita masih berdebat gitu terkait dengan apakah ini penunjukan langsung, apakah ini kontraktual, apakah ini swakelola, apakah ini e-katalog. Nanti mungkin kita bisa diskusi yang mana yang memang menjadi hal yang tidak melanggar dan juga tidak memunculkan risiko besar pada saat proses pelaksanaan barang dan jasa. Khususnya di bidang pariwisata juga menjelaskan dalam juknis tersebut mekanisme pengadaan barang dan jasanya ada dua, yaitu pengadaan langsung dan juga lelang. Penyebutan lelang ini masih disebutkan pada dak bidang pariwisata. Lanjut Pak Didi. Nah, ini juga saya coba sampaikan karena ini sangat penting walaupun ini tidak diatur di dalam Perpres 57 ya, tapi ini diatur di PMK nomor 25 tahun 2024 terkait dengan pengelolaan dana alokasi khusus. Hal ini kenapa penting? Karena berhubungan dengan serapan anggaran dan juga berhubungan dengan batas akhir memasukkan dokumen dan juga batas akhir penginputan kontrak pada aplikasi Onspan gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada tahapan yang memang penyaluran dari pusat ke daerah. Pada tahap 1 Bapak Ibu bisa melihat itu 25% ya dari nilai kontrak, dan juga bisa mengusulkan sekaligus tapi pembayarannya juga bertahap nantinya. Ya, tahap 2 juga sama ya, dari nilai rencana penyelesaian kegiatan juga disampaikan pada tahap satu ya. Salur tahap 1 itu dijelaskan bahwa eh, rencana tahap 2 itu berapa sehingga untuk ketersediaan anggaran itu dapat diserap nantinya, jangan sampai pengusulannya juga tidak berimbang dengan transfer pusat ke daerah begitu. Sama selanjutnya di tahap 3 ya Bapak Ibu. Ini kadang-kadang terkendala dalam penyusunan termin ya. Termin dalam rancangan kontrak Bapak Ibu sehingga tidak sesuai dengan tahap salur yang dijelaskan di dalam PMK tersebut. Lanjut, Pak Didi. Timeline, ya ini penting juga ya, karena timeline ini kadangkala mempengaruhi batas pekerjaan atau pengusulan DAK kita ya. Jadi timeline ini pada tahun 2024 diberi batasan ya pada pukul 5 ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Tanggalnya itu tanggal 22 Juli ya.
Jadi tanggal 22 Juli itu batas akhir syarat salur gitu ya, bukan batas akhir penginputan kontrak ya. Kalau penginputan kontrak kan kita dibatasi sampai tanggal 21 Juli tahun 2024 begitu Bapak Ibu. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa melihat bahwa tahapan-tahapan ini perlu menjadi pedoman Bapak Ibu dalam mengelola atau mengendalikan kontrak begitu, dan juga mengendalikan serapan anggaran, sehingga jangan sampai eh, kontraknya sudah berjalan tapi serapan anggarannya tidak terpenuhi begitu ya, sehingga mempengaruhi pada progres-progres yang menjadi tolak ukur keberhasilan serapan anggarannya. Lanjut Pak Didi. Nah, pada saat pengutayan daftar kontrak ya, di sini juga Bapak Ibu dapat menambahkan kontrak, koreksi kontrak, adendum kontrak, perubahan kontrak akibat uang prestasi di pasal 49 ya. Nah, di sini juga ketentuan pada poin-poin di atas tadi diberi batas waktu penyampaian dokumen persyaratan pada penyaluran tahap 1 ya di tanggal 22 Juli pukul 17 WIB ya, atau sebelum penyaluran tahap 2 dalam hal penyaluran tahap 2 dilakukan sebelum batas waktu penyaluran tahap 1. Jadi seluruh perubahan-perubahan tersebut diusulkan paling lama itu jam 5 sore ya. Jam 5 sore di tanggal 22 Juli tahun 2024. Lanjut. Nah, dokumen syarat penyaluran dak fisik bertahap ya. Ini juga Bapak Ibu bisa melihat bahwa tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 ya. Hal-hal ini menjadi salah satu eh, yang kritikal pada saat pelaksanaan ya Bapak Ibu sekalian. Kadangkala kita masih berharap ada penambahan waktu pada saat batas akhir dak ya, seperti tahun lalu kita diberi tambahan waktu 1 bulan. Ya, kita tidak tahu di tahun ini apakah sefleksibel tahun lalu. Yang pasti kita berpedoman kepada peraturan dulu, yaitu tanggal 21 Juli tahun 2024 ya. 21 Juli tahun 2024 yang mana memang itu yang harus kita pedomani dulu, sehingga kita tidak berharap ada perpanjangan waktunya. Ya, jangan sampai nanti kita berharap ada perpanjangan ternyata tidak ada perpanjangannya, itu menjadi permasalahan di internal SKPD ataupun di Pemda Bapak Ibu sekalian nantinya ya. Terkait dengan dokumen-dokumen apa saja yang menjadi pedoman Bapak Ibu dalam penyaluran tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini dijelaskan dalam slide pada siang hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Ini juga akan menjadi banyak sekali perubahan atau penambahan ya terkait dengan penyaluran ataupun dokumen syarat salur ya. Untuk tahun ini ya Bapak Ibu sekalian, ada seperti Perda APBD tahun berjalan, LRPD, CO pelaksanaan dak fisik tahun anggaran sebelumnya ya, foto dengan titik koordinat, rencana kegiatan yang telah disetujui KL ya, kementerian atau lembaga, daftar kontrak kegiatan, laporan hasil review APIP ya, tahun sebelumnya ya, laporan sisa dan penggunaan sisa dak fisik. Dan juga tahap 2 sama ya, di sini juga ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, mungkin ada penambahan dan perbedaan di tahun-tahun sebelumnya. Lanjut Pak Didi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini memang slide tidak terlalu banyak ya. Ini saya juga buka diskusi biar diskusinya bisa panjang, sehingga kita bisa sama-sama memahami dan juga kita sama-sama belajar ya. Jangan sampai pemahaman kita terkait dengan DAK ini sama dengan pengelolaan dana DAU ya, atau dana alokasi umum, yang mana memang DAK ini diberi batasan-batasan waktu serapan ya, waktu pelaksanaan, dan juga batasan-batasan bagaimana menyelesaikan ketika sanksi atau akibat ya ketika pekerjaan tersebut lewat tahun ya nantinya ya. Ini dana dak memang sangat sangat riskan ya, sangat riskan, apalagi khususnya di kesehatan ya. Kesehatan itu kadang-kala mendapatkan dak yang begitu besar begitu, hingga dalam pengelolaannya Juni baru dapat pengumuman tender begitu ya, pemenangnya tinggal berapa bulan lagi untuk menyelesaikan pekerjaan yang sangat kompleks ya. Mungkin itu saja Pak Didi, selebihnya kita coba buka diskusi sehingga bisa lebih jauh lagi kita
mencari kesamaan pendapat dan juga berpedoman pada regulasi-regulasi yang memang telah diatur pada Perpres 57 tahun 2024 terkait dengan dak fisik tahun ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Aliuddin atas materi yang disampaikan luar biasa, singkat, padat dan apa penuh dengan ini ya pengetahuan. Ya, baik, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi ini dengan lebih cepatnya materi selesai disampaikan, diharapkan lebih banyak waktu untuk diskusi ya Pak. Jadi Iya, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan diskusi secara langsung, disilakan untuk mengklik tombol raise hand-nya. Kita masuk sesi diskusi. Ada dari Bapak Ibu, ini peserta kita juga bervariasi Pak. Ada yang dari RSUD, RSUP gitu ya, yang juga di Pemda-Pemda. Saya yakin juga sangat familiar dengan DAK atau DAK ini gitu. Dan saya ketika dulu saya di LKPP ini lumayan banyak masalah masuk terkait DAK, penggunaan DAK ini. Ya silahkan Bapak Ibu, peserta kita sudah menyentuh angka 73 wah ya. lumayan banyak ya. Jadi kelas kita memang ada sebenarnya ada lebih banyak lagi Pak. Kelas kita ada 6 di bulan ini. Satu kelas itu bisa sampai 100 lebih. Jadi sebenarnya anggota kita sudah hampir 600 orang gitu ya. Luar biasa. Jadi Insya Allah. jadi memang sambil berjalan itu biasanya pada masuk ada yang sibuk kerja mungkin ya. Nah ini Pak Nosin dari LAN ini. Pak Nosin, silahkan Pak menyampaikan pertanyaannya. Mungkin ini dibuka, dianukan dulu ya, diturunkan dulu ya anunya, Pak Didi. Pak, biar jelas semua. Ya baik. Terima kasih Pak Didi. Ini sahabat saya, sahabat teman saya satu perjuangan ini Pak Didi, Pak. Iya, Siap Pak, Pak Pak Nur, Nosin. selamat siang Pak Nur. Terima kasih ini. Kalau bagi saya terus terang ini menjadi materi yang luar biasa karena memang sepengalaman saya memang terkait dengan dana daftar saya masih belum komprehensif untuk memahami. Yang pertama gini, karena saya tadi masuknya agak terlambat, lalu di akhir, tinggal step terakhir, Tesel itu hanya tahapan-tahapan penyerahan DAK itu dimulai bulan Juli, Pak. Tadi saya lihat ya, bulan Juli itu baru mulai penyaluran anggarannya. Nah, yang jadi pertanyaan, yang pertama, terkait dengan proses, saya selalu terkait dengan proses pengadaan tadi. Dana DAK tetap ya, dana DAK kan itu adalah merupakan APBN juga yang diluncurkan ke pemerintah daerah melalui KL kemudian sehingga proses pengadaan barang dan jasa tetap merujuk pada Perpres 16 tahun 2018 beserta dengan perubahannya Pak ya. Nah, itu ya. benar. Kecuali tadi ada aturan kebijakan tersebut. Nah, kalau tadi yang saya di akhir tadi kalau ada kebijakan tersendiri ternyata ada keterlambatan terkait dengan tadi terkait progres fisik pelaksanaan DAK di akhir tahun di akhir pelaksanaan DAK tadi. Ternyata meluncur ke atau anggaran berikutnya. Pelaksanaannya ini apakah seperti itu mekanismenya DAK-nya DAK itu ini memang tadi dikatakan bahwa DAK itu berbeda dengan dana DAU ya, dana alokasi umum. Kalau DAU kan Pak ya itu diluncurkan Pak langsung masuk ke APBD ya. Nah kalau DAK sama juga Pak masuk ke APBD ataupun mungkin anggarannya itu diluncurkannya bertahap itu yang kedua tadi pertanyaan saya adalah tadi kalau ternyata ada keterlambatan fisik di akhir tahun. Kemudian ya kalau ternyata ada kebijakan tadi ternyata karena dalam rangka efektivitas dari segi kemanfaatan itu ada kebijakan. Nah, kebijakan itu sebenarnya dari mana atau kebijakan itu dari instansi eh, pemerintah, instansi pusat atau dari Kementerian Keuangan. Nah, itu atau dari apa pemerintah daerah dari dalam hal ini mungkin dari Mendagri atau mungkin dari pihak mana yang mengatakan tadi surat yang mengatakan tadi kebijakan tadi itu bisa diperoleh. Nah, kalau ternyata tadi ada kebijakan semacam diperpanjang itu, apakah itu jatuhnya nanti
proses pengadaannya pelaksanaan pekerjaan itu menjadi multi years atau bagaimana itu ya? Ya, karena kan pertanggungjawaban APBN tetapkan di akhir Desember. Nah itu ya, itu dulu Pak. Karena saya masih masih meraba-raba, karena saya belum belum tadi karena terlambatnya saya. Karena bagi saya terus terang ini hal yang menarik bagi saya yang sering saya katakan dalam rangka untuk bisa memahami secara komprehensif terkait dana DAK gitu Pak. Makasih Pak Nuri. Itu dulu Pak. Saya buka. Makasih Pak. Ya, Ya, terima sama-sama kasih Pak Pak Nusin. Nasin. Wah, Pak Nusin ini sering ke Pontianak ini kan? Betul ya, Pak? Kemana-mana Pak. Beliau ahli pengadaan barang jasa. Iya, Di makanya persidangan juga betul. tercatat di LKPP. Iya. Jadi izin saya menjawab ada dua pertanyaan terkait dengan hal yang kita angkat ya pada siang hari ini yang disampaikan oleh Pak Nusin tadi ya terkait dengan DAK ini apakah APBN APBD. Memang DAK ini eh, setiap tahunnya itu diluncurkan Pak di daerah yang mana DAK ini bersumber dari dana pusat ketika ditransfer ke daerah menjadi APBD begitu ya. Tapi tidak lepas dari pengaturan tahap salur, Pak. Jadi agak berbeda kalau DAU sepenuhnya dikelola oleh daerah begitu ya. Apalagi sekarang sudah muncul lagi DAU Enmak gitu ya. Udah lagi muncul yang baru namanya DAU Enmak yang memang sudah ada batasan-batasan serapan begitu ya yang memang dipedomani tanggal-tanggal serapan begitu sehingga tidak dipinalti nantinya. Sama seperti DAK ini, Pak. DAK ini ketika ditransfer ke daerah maka muncul di dalam DPA ataupun anggaran APBD setiap daerah, Pak, yang akan dituangkan di dalam program-program di masing-masing SKPD ya, yang di yang ditetapkan melalui DIPA dan juga RKA nantinya untuk bahan dasar pelaksanaan pengadaannya. Nah, ini juga seringkali kebijakan yang dimunculkan itu bertentangan nih, Pak. Nah, ini juga kita harus sepakat juga dalam pengelolaan dana DAK ini perlu adanya pemahaman terkait dengan salurnya. Jangan sampai kebijakan tadi eh, memiliki risiko yang cukup tinggi ya dalam menyalahi segala prosedur nantinya ya. Apalagi dana DAK. Dana DAK ini kan bicaranya bukan pada saat transfernya, tapi pada saat persiapan pengadaannya, Pak. Ya, kita sudah tahu pada saat RK itu sudah muncul sebenarnya. Contoh rencana kegiatan sebelum DIPA itu disahkan, RK itu sudah muncul setahun sebelumnya. Ya, tentunya pengelolaannya ketika ada pengadaan ataupun proses pengadaan yang kompleks, tentunya sudah dipertimbangkan dengan metode tender dini gitu ya, ataupun tender pradipa dan sebagainya, sehingga waktunya dapat dipenuhi yang nantinya yang pekerjaan-pekerjaan kompleks tadi. Nah, kendalanya di daerah kan tidak, Pak. Ini pengalaman kita juga di lapangan kan, kendalanya Juni itu baru eh, baru baru tender malahan ada yang baru tender. Eh, per siang ini saja saya buka beberapa LPSE di tiap daerah itu ada yang baru tender Pak dana DAK gitu. Nah, ketika dana DAK itu gagal tender pada sekali tayang nggak bisa dilanjutkan lagi gitu ya. Jadi pengelolaan persiapannya yang lemah gitu, bukan pada pada tahap proses pelaksanaan. Sehingga nanti ketika pekerjaan itu terlambat melewati tahun anggaran, muncul kebijakan biasanya seperti itu. Muncul kebijakan bagaimana eh, mengantisipasi bahwa pekerjaan ini tetap dilanjutkan ataupun diputus. Kan begitu Pak, kadang-kala yang muncul di lapangan. Tetapi masalahnya bukan di situ Pak. Masalahnya bukan pada saat proses pengambilan kebijakan di akhir pekerjaannya. Tapi kenapa prosesnya itu tidak di awal tahun begitu. Nah, ini kan dilema juga Pak. Walaupun secara aturan dibolehkan kan, melewati tahun anggaran diberikan kesempatan 50 hari. Pertama, ketika tidak selesai juga, terus ada pemberian kesempatan kedua malahan di Perpres di Perlem 12 kan terkait dengan punishment ataupun pemberian kesempatan kepada penyedianya. Tapi tolak ukurnya bukan di situ kalau menurut saya terkait itu tolak ukurnya di situ. Pengalaman kami juga di daerah ketika itu kita berikan kesempatan ada muncul peraturan daerah yang mencoba berinovasi terkait menyelamatkan dana DAK ini muncul masalah gitu ya karena tidak sefleksibel APBN Pak
Kalau APBN jelas, memang diatur ada menggunakan bank bank penampung seperti tahun lalu ya, ada bank penampung begitu. Tapi kalau di APBD, Kemendagri tidak pernah mengeluarkan mekanisme pekerjaan yang lewat tahun begitu ya, karena mungkin pekerjaan kontraknya yang terlambat begitu ya, ataupun mekanisme pengendalian yang lemah sehingga fisik-fisiknya tadi yang memang berdasarkan spek yang apa jadwal yang telah ditetapkan itu melewati tahun ataupun melewati batas kontraknya. Itu yang sering terjadi, Pak. Kadangkala inovasi dan kebijakan itu muncul digunakan tapi akan menimbulkan risiko yang tinggi di kemudian harinya. Seperti itu, Pak. Boleh lanjut ya, Pak Didi ya. Jadi meneruskan dari Silakan pertanyaan saya. Pak Nasir. Di diskusi ini terus saja bagi saya hal yang menarik tadi ya. Ya, kalau memang saya lihat tadi Pak, berbagai kasus yang terjadi terkait dengan terkait dengan pelaksanaan DAK itu banyak sekali kasus-kasus yang muncul di dalam proses pengadaan barang jasa. Artinya tadi ya, dari kasus yang timbul tadi, kenapa kita tidak dia melakukan evaluasi? Logika saya tadi ya, apalagi ini untuk pekerjaan konstruksi ya, pelaksanaannya itu proses tendernya mulai bulan Juli atau mungkin setelah bulan Juni ya. Ya kalau ternyata itu gagal, nah kan bisa aja mundur lagi tuh. Tinggal pelaksanaannya akan menyita. Nah, belum lagi nanti terkait pengendaliannya. Ya. Nah, ini kan akan membebani teman-teman di daerah tadi ya. Risiko-risiko ini nantinya tadi ya perlu ada evaluasi sebenarnya mekanismenya itu seperti apa sih agar tadi kejadian ini tidak berulang-ulang tadi. Itu yang perlu kita anuin. Jadi saya melihat banyak sekali kasus-kasus dak ini yang saya pernah tangan itu ternyata memang banyakkan dengan dak. Tapi Ya, saya sebagai praktisi itu selalu mengingat ya, nanti ada kebijakan ya sebagai payung hukum bagi teman-teman di daerah tadi pada waktu dia melakukan diskusi itu apa, melakukan tadi apa memberikan waktu atau mungkin tadi ya memperpanjang ya. Nah, ini kan harus ada jaminan nanti. Kalau di akhir Desember, walaupun tadi ternyata diberi kesempatan tadi, kalau di APBN. Nah ini kan ternyata ini kan kalau memang itu ternyata sering terjadi semacam itu harusnya ada payung hukum bagi teman-teman untuk memayungi tadi, memberi kesempatan tadi itu ya. Nah, ini juga harus di apa? Karena di dalam Perpres itu, prinsipnya di dalam Perpres itu kan sebenarnya di dalam Perpres Pengadaan Barang Jasa itu tidak mengenal tadi, tidak mengenal APBN atau APBD, pemberi kesempatan itu ya sebenarnya ada. Tinggal kebijakan dari masing-masing pimpinan tadi harus saya cari untuk memayungi, mengamankan tadi dalam proses pengadaan barang jasa sehingga tadi pengadaan barang ini tidak terbengkalai tadi. Ini. iya, Terus tadi saya katakan tadi uh, logika ini yang pertanyaan selanjutnya itu kan baru fisiknya Pak ya di bulan Juni itu tadi ya. Artinya iya, sebenarnya perencanaannya berarti udah ada itu ya perencananya ya. Konsep perencananya kan di dalam proses pengadaan jasa nah kan namanya untuk pembangunan fisik itu kan pasti itu menjadi satu kesatuan tadi itu. Konsultan iya, perencananya, pengawasnya itu juga bukan hanya bicara fisik bahkan itu perencana dan fisiknya pengawasnya itu lebih lebih lama prosesnya. Nah, apakah tadi saya katakan, apakah kalau sudah ditentukan dalam dalam DPA atau dalam LKL di BKL tadi sudah ditetapkan akan ada dana DAK yang akan diluncur itu, berarti walaupun DIPA-nya belum ditetapkan, kita sudah bisa melakukan proses tender untuk konsultan perencananya atau konsultan perencananya di apa sebelum sebelum tahun iya. sebelumnya. Tapi kalau tahun sebelumnya kan anggaran dari mana? Karena itu dana itu DAK itu tiap tahun adanya. Nah itu mungkin Pak. Makasih Pak. Iya, Pak Nusin. Memang dilemanya seperti itu, Pak. Terkait dengan pengelolaan dana DAK ini tentunya ada perencanaan dan pengawasan ya. Nah, memang di dalam Perpres DAK ini, ya, khususnya di 57 tahun 2024, ada 5% Pak sebagai penunjang ya. Jadi bukan hanya terkait dengan konsultan perencana ataupun pengawasan, ya, tapi ada penunjang lainnya ya dalam pengelolaan dana DAK. Cuma pemerintah pusat juga sudah mengingatkan bahwa jangan apa selalu berharap menggunakan dana DAK dalam proses tahapan persiapan begitu. Harus ada dana APBD yang mendampingi begitu. Mungkin tidak semua semua daerah Pak, tapi ada daerah-daerah yang memang berpedoman kepada itu gitu. APBD sebagai perencananya ya di akhir tahun begitu. Ketika mendapatkan fisiknya di Januari mereka sudah mulai melaksanakan proses begitu. Nah, yang kendalanya kita kan seling muncul itu alibinya adalah
tidak tersedianya anggaran, Pak. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan prioritas nasional ataupun prioritas daerah ya, dana DAK ini ya, udah dijelaskan dalam kebijakan-kebijakan daerah tadi. Eh, Kelemahan-kelemahan kita di daerah itu tidak merumuskan itu, Pak. Ya, tidak merumuskan terkait dengan tema apa yang diangkat di tahun ini dan juga kebijakan apa yang akan muncul di tahun ini terkait hal-hal proses pelaksanaan. Ya, jadi seringkali ketika ada keterlambatan ya, khususnya di APBD ya. APBD ini kan yang mengaturnya Permendagri, Pak, bukan di Kementerian Keuangan. Itu tidak ada seperti fleksibilitasnya APBN begitu ya. Itu juga sulit bagi daerah begitu untuk mencoba merumuskan suatu kebijakan sehingga kebijakan itu tidak ada landasan, Pak. Ya, tidak ada pegangan, tidak ada cantolan gitu ya. Tidak ada rohnya. Ya, kebijakan itu muncul ketika ada pekerjaan aja yang beresiko begitu. Ini yang sering terjadi di daerah. Sehingga pelaku pengadaan pada saat menjalankannya itu maju mundur lah begitu, Pak ya. Ataupun ngeri-ngeri sedap juga karena tidak ada landasan cantolan hukumnya untuk ada kebijakan terkait dengan pemberian kesempatan. Ini kan pengamanan dalam anggaran, Pak. Walaupun secara aturan pengadaan ataupun regulasi pengadaan itu telah diatur ada pemberian kesempatan lewat tahun anggaran. Tapi untuk menyelamatkan anggaran DAK-nya ini yang sulit begitu. Karena 31 Desember udah cut off, sudah selesai. Ya, ketika melewati tahun maka menjadi beban APBD. Nah, ini yang sulit bagi Pemda begitu. Nggak ada bank penampungnya, nggak ada garansi gitu ya terkait dengan pengelolaan dana DAK. Makanya kita harus memiliki strategi, Pak, dalam proses persiapan, perencanaan, sampai pelaksanaan, sampai serah terimanya begitu. Karena setiap tahun berulang, Pak. Harusnya sudah bisa menjadi salah satu tolak ukur begitu. Kan DAK ini kan bukan hanya afirmasi, Pak. Ada reguler begitu ya. Reguler ini setiap tahun, khususnya pendidikan, kesehatan ya. Ada beberapa dinas lainnya juga ada PUPR gitu kan. Ini kan bergulir setiap tahunnya sama. Nah, kok kita nggak bisa gitu mempersiapkannya, sedangkan kita nanti di Agustus sudah RK lagi gitu kan, sudah menyusun lagi gitu untuk DAK tahun 2025. Di Desember itu RK-nya sudah diputuskan, nilai pagunya dan metode yang digunakan itu sebenarnya sudah bisa distrategikan. Nah, kendala kita di daerah, Pak, bukan bukan anggarannya itu belum diketuk palu, tapi proses pemilihan pelaku pengadaan yang belum. Di Januari itu SKPPK aja belum terbit begitu kan. Ini yang sering terjadi gitu. Gonta-ganti PPK gitu kan ataupun perubahan-perubahan rotasi, mutasi, promosi itu juga mempengaruhi pada apa? Dinamika di daerah sehingga proses-proses yang kadang yang sudah tersusun ya begitu ya mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan dan juga serapannya. Ini itu sih Pak Nosin ya yang sering terjadi di daerah-daerah. Baik, cukup Pak Nasin. Memang sangat seru ya diskusi terkait DAK ini. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ingin menyampaikan atau diskusi langsung, diberikan kesempatan ya. Itu Pak Didi, Silakan. banyak pertanyaan saya di chat tuh. Oh, ya siap-siap. Atau Pak Muji Termasuk mau bertanya langsung, Pak? dari yang lain tadi. Oke ya. Saya nanggapi dulu pertanyaan Pak Oke. Nasi. Oh ya Ya, silakan Pak Muji. kalau Ya, pengalaman saya ya, semoga nggak tahu Purwa tidak pengalaman saya dulu. Kalau DAU Pak, kalau DAU itu untuk gaji dan sebagainya Pak, itu langsung ditransfer setiap bulannya. Jadi kalau Kuburaya mendapat 120 miliar, setiap bulan dikasihlah 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar untuk gaji dan sebagainya. Terserah lah, karena jatahnya sudah itu. Tetapi kalau DAK, ya misalnya DAK pendidikan dapat 6 miliar, 6 miliar untuk DAK pendidikan, itu masuk dalam DPA-nya di tahun 2024 kemarin, itu dulu biasanya nunggu Pak Juknis dari kementerian. Yang lama itu kementerian yang mengeluarkan. Jadi untuk pendidikan ada juknisnya sendiri, kesehatan ada juknisnya sendiri. Mungkin gitu Pak Nurradin ya. Ada ya, juknis sendiri. Untuk jalan ada sendiri. Itu lama. Untuk tender tuh nungguin itu mereka. Karena itu akhirnya itu menjadi pola daerah. Akhirnya itu dirubah polanya. Sekarang ada namanya Pepres. Semua disatukan Pepres ini yang sehingga Pepres ini menjadi tebal 2000. Pepres ini berisi semuanya. iya,
pendidikan, betul. kesehatan dan sebagainya. Dan ini setiap tahun juga nunggu Pepresnya ini keluar. Maka saya tanya di setting kapan keluar Pepres ini yang tahun 2024. Jadi orang daerah itu nggak berani Pak mengeksekusi sebelum keluar juknisnya. Jadi juknis ini selalu jadi hambatan. Padahal nggak, harusnya itu bisa melakukan pengadaan sebelumnya. Nanti kalau juknisnya, biasanya juknis nggak banyak berubah. Kalau berubah ya disesuaikan aja. Tapi orang Medan nggak mau begitu Pak. Nggak mau apa, ada perubahan di tengah jalan ya. Maka dia nunggu-nunggu gitu. Kedua, apa, kalau terlambat akan hangus dan sebagainya. Tapi ilmu saya kan ilmu lama. Mungkin Pak Nurdin bisa mengkoreksi itu. Sekarang nggak begitu Pak. Ya silakan. Coba Pak Didi Iya. baca itu. Apa? Pertanyaan-pertanyaan saya itu. Apa itu? Ya, baik. Yang tadi sih kurang lebih ya sebenarnya Juknis itu dari menteri ya, terus jadi menteri, Ya dulu eh, sekarang dari Pepres ya. Yang ya 24 ini kapan juknis munculnya Pak? terbaru Bulan apa nih ya, yang jenis Pepres atau ini? sudah muncul atau belum ya. Awal Kalau Januari, kalau disahkan itu Pak, di Maret ya, disahkan itu kan di Maret. Maret. Munculnya itu di Maret yang legal ya, yang sudah. Tapi draftnya itu sebenarnya sudah lama muncul Pak. Ya, Draftnya itu sudah lama muncul gitu. Dan perubahan-perubahan juknis juga tidak terlalu signifikan ya. Hanya ya, terkait dengan misalnya khusus di pendidikan itu ruangannya itu yang tahun lalu itu untuk apa pembangunan toilet dan juga UKS-nya itu eh, lebih kecil dari tahun yang sekarang begitu. Hanya luasan aja, tapi mekanisme juga sama begitu ya. Dan juga di situ bahan-bahan yang digunakan juga sama begitu. Jadi tidak terlalu banyak perubahan-perubahan lah gitu. ya. Artinya orang-orang Pemda itu baru mau bergerak April, Pak Nosin itu. Ya, karena takut, takut dipermasalahkan. Karena apa ya, kita tuh mau mencari salah. Yang itu saya protes. Jangan cari salahnya, carilah serakahnya. Akhirnya orang Iya, nggak, iya, nungguin juknisnya lah daripada salah disalah-salahin. Itu iya gara-gara Pak. penegakan hukum kita yang salah itu. Kita nggak perlu Iya, pembicaraan ahli salah-salah prosedur lah. Harusnya dicari serakahnya. Ya gini akibatnya negara kacau. Lanjut. iya Pak. Nah tadi juga pertanyaan dari Pak Muji ya. Pak Muji ini guru juga, guru saya juga gitu, Pak Didi. Jadi apa, mohon maaf kalau memang masih ada yang kurang dalam apa jawaban-jawaban saya. Tapi berdasarkan pengalaman ya, untuk DAK itu ketika dimunculkan kebijakan untuk serapan melewati tahun, tinggi sekali risikonya. Sangat tinggi, enggak, karena nggak ada cantolan ya, nggak ada cantolan hukumnya gitu, nggak ada cantolan regulasi gitu. Jadi pertanyaannya bukan pas pada saat kita mengeluarkan kebijakan, tadi tadi pertanyaannya adalah kenapa dilaksanakan di bulan Juni tendernya gitu, kenapa nggak Januari, kenapa nggak Februari? Ternyata dilihat, ditanya pelaku pengadanya, PPK-nya ya, apa pejabat pengadaannya itu baru di SK-kan di bulan Maret, di bulan April begitu ya. Jadi Januari sampai Maret itu masih masih bergulir dengan hal-hal yang mungkin tidak substansi dalam proses pengadaannya begitu. Itu yang sering terjadi kendali di daerah begitu. Belum lagi pergantian-pergantian PPK begitu ya. Misalnya PPK ini tengah melakukan proses terus berganti lagi, ganti PPK baru, ganti PPK baru dan selanjutnya begitu. Itu yang tidak menjadi kendali di daerah begitu. Sehingga harusnya juga saya pernah juga menyampaikan bahwa untuk mengeskakan PPK itu jangan 1 tahun anggaran ya, kalau paling sedikit aja 2 tahun gitu, sehingga mereka sudah bisa mempersiapkan untuk tahun berikutnya gitu. Sehingga pada saat proses identifikasi kebutuhan dan melakukan proses perencanaan penganggaran tuh PPK itu udah bisa masuk untuk melakukan proses menilai kewajaran harganya pada penyusunan DPA, sudah melakukan surveinya dan sebagainya begitu. Tapi kendalanya kita adalah SKPPK itu 1 tahun anggaran, itu yang menjadi kendala juga di daerah. Itu Pak Muji. Itu tadi Pak Nurdin. Kalau cerita Bapak tadi, Kepres ini kan keluar Maret. Begitu April, ya orang daerah kan sadar kan, maka ada SK, PPK dan sebagainya di bulan April. Di bulan Mei dia melajari buat spek, HPS dan sebagainya, makalah tendernya di bulan Juni. Seperti itu yang terjadi. Iya. Ya, saya ingin ngasih kembali Pak Nurdin. Apakah DAK ini hanya sampai Desember saja, tidak bisa digunakan di tahun berikutnya? Ya, Ini selalu update. Pengetahuan saya begitu, tapi iya. ya. Apa masih begitu Setelah tadi?
Masih Pak, 1 tahun anggaran dia nggak ada fleksibilitas seperti APBN. Ya, berarti kalau di Januari ada pembayaran, nggak ada dari DAK lagi ya, dari dananya APBD Betul, sendiri ya. APBD Nah, sendiri gitu. Pak. Nah, jadi ada banyak keterbatasan akhirnya seperti itu. Ya, dia belum Iya, menghabiskan dana, dia sudah ngurusin lagi DAK tahun 2025 lagi. Ya, memang betul betul Pak. harus lebih profesional nih teman-teman Pemda ini. Oke, oke, lanjut lanjut. Baik, ya kurang lebih permasalahan saat saya dan Pak Muji di LKPP seperti itu memang Pak Nur Aliuddin. Banyak gitu ini gimana ini DAK-nya eh, tidak terserap tapi tahun anggarannya mau selesai gitu ya Iya. untuk Harusnya mengcovernya mungkin gitu. ya Pak Didi, kalau saya pernah juga menyampaikan ini ya, menyampaikan apa satu tulisan juga ke LKPP terkait DAK ya. Dan juga ada ke kementerian juga saya sampaikan bahwa perlu ada pendampingan juga dari LKPP terkait dengan proses-proses ini begitu. Ya, karena LKPP kan selaku apa lembaga yang memang menangani kebijakan pengadaan barang dan jasa begitu ya. Jadi pengalaman kawan-kawan di daerah ini kan ada yang berani berjalan sebelum juknis terbit, ya. Ada yang nggak berani harus nunggu juknis dulu terbit begitu. Nah ini perlu adanya pendampingan sebenarnya dari LKPP ya, khususnya pada saat penyusunan apa RK-nya ya, rencana kegiatan. Jadi tidak hanya kementerian masing-masing begitu. Itu menurut saya seperti itu. Pernah kami nyurati juga gitu. Ya benar Pak. Jadi karena serba salah ya Pak. Daerah butuh dananya gitu, tapi di dengan mekanisme yang terbatas gitu, waktu yang terbatas, dana itu harus terserap gitu. Ya itu akhirnya dipaksakan terserap, tidak terserap, tanggung tahun depannya ini akhirnya kadung gitu. Ini gimana nih Iya, nggak ada anggarannya? jadi banyak banyak Iya iya masalah Pak di daerah Dana Dak ini iya. seperti Pak Sumnosin sampaikan tadi ya. Ujung-ujungnya kadang-kadang kan apa bobot dinaik-naikkan untuk nyerapin anggaran gitu ya. Nah, itu juga beresiko gitu. Iya. Karena tadi mau mengejar serapan anggaran bobot dinaikin gitu. Padahal kondisinya di lapangan nggak sama dengan administrasinya, itu juga beresiko gitu. Nah, kadangkala Dan bagi hal-hal ini kita, ya, dan bagi kita orang hukum kan itu salah satu pemalsuan ya, Pak ya, benar, makanya menandatangani berita acara benar, fiktif istilahnya. iya. Jadi Ya itu. dilemanya di situ. Heeh. Ya baik, dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bergabung diskusi langsung. Pak siapa tadi? Ada beberapa pertanyaan di chat Zoom, tapi saya memberikan jika Bapak Ibu ingin menanyakan langsung, saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Jika tidak ada, mungkin saya beralih ke chat Zoom mungkin deh. Izin saya bacakan, Pak. Dari Pak Muji sudah dibahas tadi semuanya ya, Pak ya. Ini dari hmm, ada berapa ya dari Pak Dika Pramono. Ini mau menyampaikan langsung, Pak Dika. Atau saya bacakan saja ya, Pak. Mohon izin bertanya, Pak Nur. Saya Dika Pramono bertanya, apakah terdapat kebijakan atau aturan khusus yang mengatur tentang DAK yang tidak terpakai, gitu ya, dalam 1 tahun anggaran. Bagaimana cara pemerintah daerah memastikan bahwa DAK dapat digunakan secara optimal? Itu Pak, kurang lebih. Iya, Sebelum tahun anggaran jadi berakhir ya. ada ada dua jawaban ya di sini ya terkait dengan bahasa yang tidak terpakai ini ya dalam pengelolaan dana DAK ya. Tidak terpakai ini apakah tidak terpakai karena gagal tender gitu ya ataupun terlambat memasukkan dokumen kontraknya pada saat penginputan onspan ya. Otomatis dana DAK-nya nggak bisa diserap itu. Pusat nggak akan mentransfer gitu ya terkait dengan ketika dana tersebut di RK sudah muncul, di DPA sudah muncul, tapi kontraknya tidak diinput di Onspan pada saat batas waktu yang ditetapkan gitu. Itu pasti tidak diserap dan tidak akan muncul di dalam APBD anggarannya. Terkait dengan hal-hal misalnya keterlambatan pekerjaan ya, nah ini juga perlu diperhatikan bagi Bapak Ibu pengelola dana DAK di daerah ya, apalagi PPK-nya. Pastikan bahwa dalam pengaturan termin di dalam
kontraknya juga itu eh, sama dengan pengusulan ya. Jangan sampai termin-terminnya itu tidak sesuai dengan tahap-tahap salur juga ya, kan berisiko juga nanti dibuat banyak termin-terminnya ternyata anggarannya nggak ada kan sama juga jadi masalah gitu ya. Jadi coba dipelajari skema-skema masing-masing daerah seperti apa begitu. Apakah menggunakan 3 termin sekaligus gitu ataupun memang menggunakan mekanisme bulanan begitu ya. Itu juga akan coba dikoordinasikan ke bagian anggarannya masing-masing lah di daerah gitu ya untuk hal-hal yang terkait dengan serapan anggaran. Nah, untuk terkait apa yang tidak terpakai ini ya beda. Jadi kalau tidak terpakai karena gagal menyerap pada batas waktu ya pasti nggak akan bisa dikelola lagi gitu karena anggarannya juga nggak akan ditransfer. Tapi dengan misalnya di akhir tahun ya serapan usulan tahap 2-nya sudah masuk untuk tahap 3 itu biasanya sudah ada di daerah anggaran tersebut gitu ya. Sudah ada di daerah. Tetapi ketika mau dilakukan lewat tahun pemberian kesempatan lewat tahun kebijakan ataupun fleksibilitas kita menggunakan bank penampung, bank garansi itu nggak bisa begitu. Jadi tetap tertuang harus di APBD tahun 2025 atau misalnya 2024 ini terlambat gitu ya. Anggarannya ada tapi masuknya di APBD 2025 menjadi anggaran APBD dia ya. Kalau memang di akhir pekerjaan itu di atas 70 lah ya, mungkin 80 90 itu biasanya dana pusat itu ketika tahap 2 itu cair itu tahap 3 sudah bisa diusulkan kan gitu sudah nongkrong di rekening Pemda biasanya ya sudah ada tapi tidak bisa kita cairkan karena berhubungan dengan progres kan gitu. Nah di sini konsepnya tidak bisa mengeluarkan kebijakan bahwa menggunakan bank penampung gitu kan bank penampung ini kan kita tarik sebelum 31 Desember selesai pekerjaannya lewat tahun nanti baru dipindahkan ke rekening penyedia kan. Nah aturan ini yang nggak ada dan Kemendagri nggak akan mengeluarkan aturan itu karena memang agak berbeda pengaturan keuangan antara APBN dan APBD. Terkait pertanyaan nomor 2 ya. Nah ini juga tadi kita diskusikan sama untuk mengelola mengelola anggaran DAK ini supaya optimal sebelum tahun anggaran berakhir. Sebenarnya ini kan permasalahan setiap tahun sama ya Bapak Ibu ya. Sama. Dulu saya pelaku pengadaan juga di daerah. Saya juga PPK pada saat itu ya. PPK juga. Pengalaman saya pernah beberapa kontrak saya itu nggak bisa dicairkan ya. Di tahun 2019 saya mendapatkan dak-dak penugasan ya. Dak dari perhubungan. Waktu itu saya di perhubungan menjadi PPK perhubungan. Ada beberapa paket-paket tender saya yang nggak bisa cair atau terlambat berkontrak ya karena disanggah gitu ya. Terus juga kasihan dampaknya kepada masyarakat gitu. Kita sedih juga gitu ya. Udah bantuannya sifatnya afirmasi, proses tendernya itu terlambat ya karena terkait dengan penetapan pelaku pengadaannya, PPK-nya, SK-nya terlambat begitu ya. Sehingga saya menyusun rencana ya, menyusun rencana eh, itu terlambat semua. Penetapan konsultan perencana terlambat, tendernya terlambat. Saya tahu pasti nggak akan terserap, tapi saya lakukan saja dulu proses tender ya. Tinggal berapa hari lagi di tanggal 21 ternyata betul ada yang sanggah, selesai itu paket begitu ya. Jadi memang harus ada strategi. Strateginya apa? Saya rubah polanya. Ketika di tahun berikutnya saya rubah polanya tidak lagi kami mempersiapkan dokumen itu setelah DIPA ditetapkan. Saya menyusun dokumen itu ketika RK itu sudah dipinalisasi begitu. Sehingga kami Januari Februari itu sudah proses semua. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi gitu ya. Kita belajar dari teman-teman kementerian juga gitu kan. Kementerian kementerian kan seringkali tender dini, pradipa dan macam-macam gitu ya. Sehingga mereka udah lakukan strategi-strategi untuk berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu gitu. Jadi jangan diulang-ulang lagi kesalahan yang sama. Mungkin mungkin itu Pak Didi ya. Jadi memang untuk optimal sebelum tahun anggaran berakhir balik ke masing-masing Pemda dan juga SKPD sih cara cara mengelola pengadaannya seperti apa gitu ya. Eh, Baik, itu Pak Edi Pramono tadi ya.
Selanjutnya ini ada yang raise hand, Pak Nur Aliuddin, Bapak Dwiki dari Bina Marga Jepara. Disilakan Pak untuk menyampaikan langsung pertanyaan dan Ya, diskusi. terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Pak. Mohon izin bertanya, sejak tahun kemarin di tempat kami, yakni Kabupaten Jepara, sudah menggunakan e-katalog dalam proses pengadaan dana alokasi khusus. Jika kita mendapatkan misalnya nanti dana optimalisasi, bagaimana prosesnya, Pak, jika menggunakan e-katalog itu? Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Katalognya katalog konstruksi atau katalog apa ini, Pak? Katalog konstruksi, Pak. DAK fisik. Konstruksi ya. Ini kan Ya, bicara yang 10%, Pak ya, sisa ya, sisa sisa kegiatan ya. ya, Optimalisasi sisa. yang Nah, untuk dana DAK ini memang memang diberi batasan, Pak. Tadi disampaikan di dalam slide, itu terakhir itu tanggal 22 Juli. Perubahan adendum, perubahan kontrak pada saat memang anggaran tersebut mau kita rubah begitu ya. Nah, agak berbeda dengan pola DAK ini gitu. Ketika dalam tahapannya berjalan sudah berkontrak, sudah melaksanakan proses, tiba-tiba ada perubahan pekerjaan ataupun penambahan apa? Penambahan item pekerjaan begitu ya, berdasarkan dengan kondisi-kondisi di lapangan untuk mengoptimalisasi 10% tadi yang memang dibolehkan dalam regulasi PBJ ya, di Perpres di Perpres 2 per LKPP nomor 12 tadi ya, bahwa bisa mengoptimalisasi yang 10% tadi. Tapi untuk dana DAK ini agak sulit karena tadi tidak sefleksibel mengelola dana DAU atau PBN begitu. Makanya dari awal itu sudah diperhatikan di dalam mengelola dana DAK tadi ya, di PMK nomor 25 sudah jelaskan itu ketika ada perubahan maka diusulkan sebelum tanggal 22 jam 5. Nah, itu juga dijelaskan di dalam slide tadi ya. Jadi ketika dalam perjalanannya itu Bapak Bapak Ibu dalam mengelola dana DAK mau mengoptimalkan yang 10%, itu nggak bisa kalau dana DAK. Ya, jadi memang tidak sefleksibel dana-dana lainnya begitu Pak. Itu juga perlu kita beri masukan nantinya kepada Kemendagri lah khususnya ya. Gimana hal-hal yang seperti ini begitu. Begitu ya Pak Dwi ya. Mungkin ada apa? Ada hal-hal yang perlu Ya, didiskusikan lagi. silakan Silakan. kalau ada tanggapan, Pak Dwiki. Eh, baik Pak, soalnya kalau dari info dari bidang pembangunan kami untuk dana optimalisasi sisa pagu itu kan ya Pak ya, itu Iya. kok malah maksimal itu akhir Maret ya Pak infonya. Itu masih Pak, masih belum bisa dijadikan rujukan ya. Karena Ya. dana nggak bisa kita gunakan sebagai rujukan kalau hanya Kalau mendapatkan kabar-kabar angin ya. yang saya bingung kan ketika kita DAK itu menggunakan proses e-katalog, jika nanti bisa kita mengambil sisa pagu itu, bagaimana prosesnya Pak? Apakah harus pakai e-katalog juga nanti untuk sisa dana itu Pak, optimalisasi Iya, kami dari pernah melakukan pagu itu Pak? Ya, kami pernah melakukan itu Pak Dwi. Jadi kami hanya bisa mengoptimalisasi menggunakan dana APBD pendukungnya. Jadi nggak bisa menyerap dana DAK-nya begitu. Jadi kita sudah coba ya strategi-strategi seperti itu ya ketika ada penambahan nilai. Karena DAK ini udah dikunci Pak. Di OnSpan itu sudah jelas dikunci gitu. Tahapan-tahapannya sudah jelas ya. Makanya diberi batasan ketika ada mau perubahan dikunci sampai tanggal 22 Juli gitu di tahun 2024 ya jam 5 begitu. Jadi memang sudah ada seperti filter-filternya gitu dalam mengelola dana DAK ini. Nggak bisa apa ya sefleksibel yang lain lah begitu ya. Ya, memang inilah keterbatasan dana DAK. Makanya kita perlu strategi sebenarnya gitu ya. Strateginya seperti apa ya? Strateginya berdasarkan pengalaman-pengalaman kita yang lalu. Coba yuk duduk bersama diskusi gimana cara kita bisa melakukan proses pengadaan mengelola dana DAK ini dengan baik gitu ya sehingga terjawab semua permasalahan-permasalahan itu. Masalahnya yang didiskusikan untuk ke depannya misalnya seperti sekarang Pak Dwi melaksanakan proses e-katalog konstruksi. Nah, ada kendalanya itu dijawab di tahun ke depan jangan sampai diulang kembali gitu ya. Karena tidak tidak ada regulasi. Saya sudah menanyakan juga ke Kemendagri gitu masalah seperti ini, tapi
ya belum ada regulasi juga yang seperti eh, Menteri Keuangan begitu. Mungkin itu Pak Dwi ya. Ya, baik Pak. Terima kasih ya atas penjelasannya. Ya, baik. Dari Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin berdiskusi langsung dengan Pak Nur Aliuddin Ada itu Bu Dewi terkait dana Sartika, alokasi. Bu Dewi Sartika tuh Pak Diri. Oh ya, silakan Bu Dewi, langsung mengaktifkan mic. Ya, halo. Bu Dewi, atau dari Bapak Ibu yang lain? Jika tidak ada, saya selipkan diskusi saya ini, Pak. Izin juga ini, saya Ya silakan mau silakan Pak. berdiskusi dengan Pak Nur Aliuddin. Ya, ini kan dana DAK ini kan dijelaskan tadi di slide itu penyalurannya bertahap ya, Pak. Iya, Itu apakah sudah keseharusan itu? Jadi tahapan itu harus disesuaikan juga dengan termin ya iya, dalam kontrak. Atau sedangkan kan beberapa pekerjaan itu dalam pengadaan barang jasa kan memang ada yang bersifat lamsam dan juga sistem gitu ya, sehingga kadang itu tidak bisa dilakukan pembayaran termin, harusnya sekaligus karena menunggu fungsinya gitu. Kalau dibayarkan secara termin, potensial kan kalau di ujung tidak fungsi kan itu nanti akan ada potensi kerugian atau tidak gitu ya Pak. iya. Itu mungkin Pak tanggapannya, mohon tanggapannya terkait sistem pembayaran dengan skema kontrak lumsum dan jenis pekerjaan sistem ya. Gitu Pak. Nah, ini Pak, kalau di DAP ini memang strateginya itu di awal Pak, di sebelum penginputan atau pelaporan di dalam ONSPAN. Di ONSPAN itu dijelaskan yang mana yang sekaligus ya, yang kontrak sekaligus, yang mana memang dibayarkan bertahap. Nah, jadi pilihannya di situ juga supaya dalam mengidentifikasi kita sudah tahu Pak, yang mana yang mau kita sekaliguskan, yang mana mau kita terminkan. Jadi sebenarnya sudah apa sudah bisa diidentifikasi di awal Pak, gitu. Sehingga yang jadi masalah ini kan kendalanya ketika penginputan awal ONSPAN itu ya pelaporannya itu disampaikan bahwa kontraknya terminnya sekian, tapi dalam dalam perjalanannya berubah karena bicaranya pengen mau diserap anggarannya kan, karena sudah diingatkan bahwa serapan anggarannya menurun. Terus dirubah lagi tuh hal-hal yang substansi tadi. Kan sebenarnya nggak boleh, Pak. Hal-hal yang substansi yang sudah ditetapkan kita rubah begitu ya. Nah, ini yang jadi kendala di situ, Pak. Sehingga tidak matching antara dokumen yang disampaikan di kementerian melalui aplikasi ONSPAN dengan dokumen yang real yang dilaksanakan rekan-rekan gitu. Bapak Ibu, itu yang kadang-kadang menjadi permasalahan ketika muncul masalah dalam pekerjaannya. Nah, di situ. Jadi munculnya di situ jadi kadang-kala pemahaman kawan-kawan kenapa juknis ini ada, tak pikir ini kan juknis hanya juknis saja gitu kan, tapi jelas sebenarnya disitulah mengatur ritme keuangannya gitu kan terkait dengan termin, uang muka gitu kan. Nah, PMK itu mengatur tahapannya kayak gini loh, transfer daerah seperti ini loh. Nah, otomatis ketika kita menyampaikan mekanisme termin di dalam kontrak tadi tidak sesuai dengan transfer daerah, kita akan mengganggu keuangan yang lain, Pak Didi. Itu yang beresikonya di situ gitu. Ternyata keuangan yang lain itu disilangkan untuk persiapan kontrak yang tidak sesuai dengan tahap salur gitu. Jadi sering sekali begitu yang jadi masalah. Ya, kasihan juga teman-teman BPKAD-nya gitu kan, yang sebenarnya sudah ready di sini, gara-gara ini salah ini di duluan gitu. Yang ini nunggu gitu. Jadi silang-silang seperti itu karena tidak pernah sama kadang-kadang antara yang disusun di dalam PMK dengan ketetapan atau kesepakatan pembayaran di dalam kontraknya. Itu yang sering terjadi. Ya, baik, terima kasih. Sedangkan khususnya pekerjaan konstruksi itu kan rawan perubahan ya, Pak ya. Benar, Bisa saja eh, eh, berubah terminnya ya, sebelumnya 30 40 jadi
lebih besar di awal atau lebih kecil di awal begitu ya. Itu yang agak merepotkan di skema DAK ya, Pak. Iya, Baik, kalau dari pengalaman Bapak kami Ibu ya, yang lain ya. kalau pengalaman Hmm. kami ya terkait Ya, Pak, dengan silakan, Pak. strategi termin ini, kita juga punya skema strategi. Contohnya tadi misalnya serapannya 25, ya kita bobot fisiknya ditentukan misalnya 30, 35. Jadi bobotnya lebih tinggi daripada serapan uangnya gitu untuk memitigasi risiko. Ya, jangan sampai kelebihan bayar gitu. Ya, karena pemeriksa itu kan BPK kan bicaranya ketika disalurkan maka pekerjaannya diserah terimakan. Kan begitu, Pak Didi. Misal termin satu nih dibayarkan. Berarti kan pekerjaan itu sudah terdokumentasi dengan baik. Foto dokumentasinya, bobot progresnya, sampai di mana. Nah, nggak bisa lagi bicara termin kedua itu, ternyata yang dilaporkan di termin satu itu masih dikerjakan gitu. Nah, itu kan berarti dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu yang sering terjadi kalau dana dak itu, gitu. Jadi eh, perlu juga pemahaman dan strategi-strategi dalam pengelolaan dana dak. Oke, Pak Dede, saya menyela ya. Jadi dana DAK itu Siap-siap, Pak. Silakan, Pak. ada jadwal-jadwalnya ya, Pak Aliudin kalau nggak salah pengalaman Iya, saya dulu. benar. Iya, benar, Pertama, Pak. kontrak. Kontrak itu harus harus maksimal ditandatangani tanggal sekian, gitu kan? Itu masih berlaku Benar. nggak tahun 2024? Masih, Kapan masih, itu? masih, Pak. Terakhir itu tanggal 21 Juli, Pak. Ya, jadi semua kontrak-kontrak DAK itu harus tanggal 21 Juli. Kalau melebihi 21 Juli bagaimana? Diberi batasan sampai tanggal 22 Juli jam 5, Pak. Kalau Agustus tanda tangan kontrak boleh nggak? Nggak bisa. Itu pasti Nah, nggak bisa dibayar. ya, oke, oke. Oke, kalau sudah tanda tangan kontrak kan diatur kan di bulan September penyerapan semua dana DAK ya harus sekian persen. Ya, Nanti ya. bulan November harus sekian persen. Ada gitu Pak aturan yang tahun 2024. Masih ada gitu. Iya, Pak. Terminnya Nah, kan diatur, Pak. Terkait staf salurnya diatur. itu untuk semua dana DAK ya, kumulatif ya. Iya, kumulatif dan ada begitu. Bukan per kontrak ya. Kan. Bukan per kontrak, cuman kadang mengganggu, Pak. Makanya harus ada strategi tadi. Sehingga kontraknya harus di-matchingkan dengan tahap salur Iya, tadi. Nah, itu. betul. Ya, itu kerumitan-kerumitan yang nggak perlu diatur manajemennya di situ. Iya, Gitu Pak. Saya ingin memastikan aja apakah siap, pola-pola siap. masih ada ya. Oke, lanjut lanjut silakan. Yang Nanti lain dari atau Pak Bapak Nosin yang masih lain penasaran? ingin bergabung diskusi? Pak Ya, Nosin silakan masih Pak Nusi. Halo, sedikit aja tadi. Ini emang ini luar biasa. Kalau saya begini Pak, suhu saya nih Pak Muji. Ini kan ini berulang-ulang kali. Saya katakan saya memang tadi saya selalu menemukan kasus ini tadi. Saya prihatin aja prihatin. Saya tadi katakan yang apa sampaikan Pak Muji. Saya sepakat kita tidak dalam rangka menghakimi prosedur. Saya sepakat itu. Kita tidak dalam rangka menghakimi dari administrasi. Saya sepakat. Bahkan kita sebagai PKS saya terus terang untuk meluruskan jangan sampai tadi pemahaman para teman-teman yang di sana tadi yang di sebelah kita tadi ini para AP tadi salah gitu maksud saya. Kita luruskan ini. Nah, kalau masalah administrasi selesaikan administrasi, ya perdata selesaikan perdata. Itu selalu kita luruskan gitu. Jangan sampai tadi mempidan itu. Itu saya sepakat Pak. Yang kita apa yang kita hakim tadi saya sepakat ada kesepakatan kesepakatan pun tadi ya kan ada pembuktian tadi kan pembuktian proses administrasi segala itu nggak tiba-tiba orang sepakat tadi wah langsung tapi pasti para penyidik itu akan menelusuri dari awal itu yang pertama yang kedua ini saya menarik terus dak ini kan saya katakan tadi ini tiap tahun kok ini kebijakannya tiap tahun harusnya usul saya Pak tadi Pak dengan Pak narasumber kita ini dengan Pak Muji mungkin nanti teman LKPP terutama nih harus merubah kebijakan ini harusnya ya minimal LKPP lah. Sampai contoh Pak kebijakan PMK tentang tadi anu apa pembayaran di akhir tahun. Dulu kan ada jaminan, sekarang nggak ada jaminan dia dirubah tuh Pak. Karena ada apa uang ada penampungan untuk memudahkan jadi sehingga penyedia nggak harus mengurus jaminan lagi, ditampung dulu tuh. Nah ada cara jadi itu. Berarti kan lebih dengan lihat perkembangan permasalahan yang akan mempersulit tadi bagi pelaksanaan dilakukan permudahan perubahan. Kan ini namanya kebijakan kan ya manusia yang membuat kalau saya sih gitu. Tinggal tadi kita sama-sama duduk, LKPP bisa menelusuri apa mendampingi, Kemendagri juga memberikan kebijakan agar tadi apanya jadi komitmen kita akan menyalurkan ini ya aman
aman bagi teman-teman itu ya, itu yang Pak. Yang kedua tadi lagi nih Pak dari yang tadi itu tadi berarti memang tadi ya target-target prestasi itu sudah ditentukan di aturan yang bobot-bobot itu. Saya berpikir begini, mungkin kalau bobot saya bobot saya itu mungkin kalau saya masih bisa kita menjadi apa menjadi negosiasi terkait bobot-bobot prestasi pembayaran prestasi itu bisa kita usulkan sendiri, itu mungkin akan lebih lebih fleksibel. Sampai contoh mungkin yang untuk termin pertama mungkin nggak usah muluk-muluk lah mungkin. Tapi target kita bisa tadi kan bisa aja prestasi lebih besar kan, walaupun pembayarannya itu mungkin sampai hitung contoh termin pertama hanya kita targetnya 20%, tapi kita ngejar prestasi tuh. Prestasi kita 40%. Kalau udah punya saving. Jadi itu kalau itu bisa disiasati. Karena kan tadi prestasi yang lebih pun bisa dibayar itu sesuai dengan jadi diatur dalam termin. Maka sehingga termin pertama mungkin nggak usah muluk-muluk itu kalau bisa siasati itu juga bisa dilakukan agar agar lebih pengaturan termin itu lebih fleksibel. Jangan di-cut langsung sekian itu. Nah ini perlu perlu kita ya misalkan perlu ada dorongan lah apalagi teman-teman dari LKP terutama ya untuk mendampingi teman karena saya selalu katakan DAK ini banyak sekali kasus DAK itu yang mungkin itu Pak keluhan saya Pak. Cuman saya prihatin aja, prihatin nih kok ini kebijakan kok kebijakan yang buat manusia. Kalau tiap tahun ada permasalahan kenapa tidak lakukan perubahan itu aja ya Pak. Itu Pak. Nah, terima kasih Pak ya. Iya. Bentar Pak Didi, Pak Nurladin, saya ingin apa menggarisbawahi yang katakan Pak Nusin tadi. Apakah kebijakan presentasi penyaluran itu dari Pemda atau dari Kementerian Keuangan? Bulan ini harus sekian persen, jumlah angka sekian persen, 20% itu angka dari mana? Dari Pemda atau dari Kementerian? Pemda di akhir Agustus ini harus 20%. Kata 20%, angka 20% itu dari mana Pak Nurladin? Dari Pemda atau Ya, dari Kementerian? ya saya luruskan dulu nih Pak Bisa Budi ya. sekaligus tadi pertanyaan saya, Pak. Jadi saya luruskan dulu ya. Di dalam juknis itu tidak menjelaskan bobot gitu, tapi tahap salur. Ya, ya. Gitu. Jadi bukan bobot yang dikunci dalam juknisnya ya di PMK 25 itu bukan bicara bobot tapi tahap salur. Cuma Ada nggak dalam ya Pak, ada nggak angka tahap salur ada. misalkan ya bulan Agustus harus Ada. 20%? Ada 25 ada Ya, Pak. Di pertama itu ya, 25 sebentar ya. ada. Eh, eh. Karena ada seperti itu, maka kontrak-kontrak itu kalau perlu penyerapan bahkan kalau perlu dikasih uang muka. Yang saya bilang Ya, uang muka lah, tapi untuk DAK ini ada kalimatnya agar diberi uang muka supaya itu bisa jadi hitung-hitungan penyerapan tahap salur tadi 20% mungkin begitu. Tapi tolong dikoreksi Pak Nurdin. Pak Nurdin kan yang up to date, yang update ya. iya Pak. Silakan. Uang muka itu dibolehkan Pak. Jadi ketika kita mengacu kepada pelaksanaan maka regulasi PBJ yang dipedomani begitu ya. Jadi diberikan uang upah itu silahkan itu kan strategi ya. Tapi yang dimaksud dengan tahap salur ini jangan sampai eh, strategi dalam termin dalam mekanisme pembayaran itu mengganggu kepada anggaran lainnya gitu, dak-dak lainnya ataupun anggaran kegiatan lainnya begitu. Karena kelebihan strateginya misalnya tadi termin 1 mau 70%, termin 2 30 misalnya. Padahal transfer pusat ke daerah 25% gitu. Jadi kan sisanya itu gimana bayarnya gitu. Sedangkan prestasinya sudah 70% misalnya. Kan jadi gantung dia antara hal yang disepakati karena perdata dia kan kontrak itu kan perdata. Jadi sifatnya hukum publik menjadi hukum private gitu kan. Itu ketika tadi salah satu tidak tidak menjalankan kewajibannya berarti ada sanksi begitu. Contoh misalnya 70% ditetapkan di termin pertama untuk pembayarannya. Ternyata anggaran kita hanya siap salur 25%. Berarti kan ada sisa. Ada 45% yang belum tersalurkan begitu. Nah, ini bagaimana begitu? Apakah penyediaannya sabar menunggu? Misalnya kalau progresnya sudah 70% kan jadi masalah juga gitu. Ujung-ujungnya strategi Pemda adalah mengambil anggaran yang ready yang lain yang akan mengganggu masalah kontrak yang lain begitu. Jadi harus harus bisa membaca itu juga gitu. Kan ada permasalahan di beberapa Pemda juga pekerjaannya sudah selesai tapi belum bisa dibayarkan. Ada gitu. Gara-gara tadi strateginya salah. Bukan uangnya nggak ada, tapi belum ditransfer dari pusat. Kalau kita bicara kontrak, penyedianya mau nuntut misalnya Pak ini ke kita di dalam kontrak 14 hari loh Pak setelah serah terima kami mendapatkan reward dari hasil pekerjaan kami ini udah lewat 14 hari Pak
Nah, itu kan bisa dapat sanksi sebenarnya kalau kita bicara hukum kontraknya begitu. Bukan hanya sanksinya buat penyedia saja, tapi bisa PPK bisa kena sanksi. Kita kan terlambat membayarkan eh, reward dari pekerjaan yang telah disepakati berdasarkan kontrak tadi. Itu yang dimaksud tadi, Pak. Tapi dalam Juknis tidak menyebutkan berapa bobot, tapi tahap salurnya. Mungkin itu, Pak Nosin dan Pak Muji. Ya, begitu. Jadi Ya, memang baik. cukup Jadi unik. tahapan itu suatu keharusan ya, Pak, ya? Tahapan pembayarannya itu. Iya. Jadi ada persentase, Pak Didi. Persentase bobot. Ya, Tapi dia bukan bicara per kontrak. Dia bicaranya sub ya, bidang. Gitu. Ketika tidak menyentuh bobot ya, itu, ya dananya tidak akan turun. Nah, itu yang beresiko gitu. Sedangkan kontraknya sudah ya, jalan gitu. ya. Oke, Bahkan sebelum baik. tender ya. Iya, Pak. Bahkan ada yang sebelum tender aplikasi SPC itu bermasalah, Pak. Sehingga Benar, Pemda itu benar. kehilangan 60 miliar, Pak. Hangus, Pak. Pemda Angus itu benar, kehilangan Pak. 60 miliar, Pak. Hangus. Yang Benar. batasan tadi seperti itu. Jadi etiknya seperti itu, Pak. Nusin. Masalah aplikasinya nggak jalan dan sebagainya. Ya, pertanyaan berikutnya, Pak. Ini mitigasi risiko. Seandainya November, Desember nggak selesai, kan nggak ada dananya. Sangat mungkin itu mangkrut nggak, Pak? Pak Aliudin. Udah, Kalau Pak. Ini ya, pengalaman kita juga di daerah rata-rata memang bermasalah. Sama seperti Pak Nusin sampaikan, khususnya dana DAK ini tinggi sekali, Pak, resikonya. Jadi risikonya mangkrak itu udah pasti. Banyak beberapa daerah ketika mengambil keputusan dan kebijakan itu keliru gitu. Kelirunya apa? Bukan masalah putus dan tidak putusnya kontrak gitu, tapi bukan masalah punishment yang diberikan, tapi pengendaliannya lemah, Pak. Di situ kadang munculnya gitu. Munculnya masalah itu ketika pengendaliannya lemah, ketika muncul ada apa deviasi aja nggak ditindaklanjuti. Misalnya apakah harus nunggu 10% deviasi baru tindak lanjuti? Kan enggak, Pak. Ketika muncul 1% aja harusnya PPK sudah cepat. Ini kok bisa terlambat? Kan gitu. Sedangkan jadwal sudah disepakati, misalnya jadwal dari penawaran sekian. Pada rapat PCM, pada persiapan pelaksanaan kontrak sudah dibahas terkait jadwal, kapan masuknya, kapan mulainya, kapan ini kan harusnya tidak akan terlambat begitu. Nah, ini yang menjadi kendala. Makanya eh, ketika tadi bicara mangkrak banyak, Pak, dana DAK dilaksanakan itu mangkrak banyak ketika lewat batas akhir itu banyak. Nah, munculnya masalahnya bukan keputusan yang diambil putus tidak putusnya kontrak, tapi akan ke hulunya juga gitu. Pada tahapan persiapan, pengendalian pada saat berkontrak, terus apa-apa saja yang dikendalikan, hubungannya ke sana semua gitu. jadi Bisa tadi Pak. jadi siapa? Ya maaf, mau potong Pak Alin. Saya pikir sudah selesai Bapak. Jadi Ya, ketika Desember nggak selesai, tahun depan tidak ada biayanya lagi, kan berarti mangkrak Pak ya. Kalau mangkrak, mangkrak. teman-temannya Pak Didi baju putih ini senang sekali nyari salah-salah Iya, nyari mangkrak betul. karena mangkrak itu tadi. Maka banyak nada bermasalah itu karena di situ nggak selesai. Iya, Karena kontrak berakhir 31 Desember ternyata nggak selesai. Tahun depan kan biayanya kan nggak ada itu dari Pemda kan terbatas dananya. Apalagi dituntut honornya Pak Nurudin harus ada honor PPK tim dan sebagainya. iya, Pak. Oke, Sebenarnya oke. Pak di Joknis ini sudah memberikan fleksibilitas, Pak. Terkait metode aja sudah diberikan fleksibilitas, banyak pilihan daripada juknis-juknis yang lalu gitu. Di situ ada metode purchasing-nya, ada swakelolanya, ada penunjukan langsung, ada tender, ada lelang dan lain sebagainya gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan jangan sampai juga tadi menghindari tender kita pilih-pilih hal yang memang bertentangan dengan aturan gitu ya. Nah, makanya saya juga pengalaman kami itu kami coba lakukan, kami saklek pada saat itu Pak Muji, Pak Nusin dan Pak Didi. Nggak berani kami pakai swaplola, kami tenderkan. Udah 3 tahun nggak dapat pemenang karena di pulau itu pekerjaannya. Nah, gara-gara eh, apa ketakutan tadi menggunakan metode lain, kita mengharapkan tender ini yang paling aman. Kita tender kan tadi 3 tahun itu nggak dapat dapat pemenang, nggak ada, nggak mau dia karena uangnya, maksudnya anggaran pembangunan itu nggak sebanding dengan ongkos mobilisasi dan transportasi di daerah tersebut begitu. Nah, itu yang jadi kendala gitu juga. Makanya dibuatkanlah oleh oleh kementerian masing-masing dengan juknis sefleksibel mungkin dengan pilihan-pilihan tadi gitu. Mungkin gitu Pak Puji, Pak Rosin, Pak Didi. Iya. baik. Terima kasih banyak. Sangat seru, Pak, diskusinya ini, Seru Pak kalau Muji, waktu. bahas dak ini.
Ya, waktunya sudah 15.30 ini Pak. Mau dilanjut atau kita sudahi Pak? Sepertinya cukup ya Bapak Ibu. Ya, ya. Selanjutnya mungkin untuk penutup disilakan Pak Nur Alidin untuk closing statementnya Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Didi. Closing statement dari saya adalah dalam menyusun dokumen ya. Jadi khususnya di dana DAK ini harus memperhatikan eh, regulasi-regulasi yang mengatur ya. Jadi bukan hanya terkait dengan proses eh, pengadaan ya, ada hal-hal yang menjadi aspek kebijakan dalam juknis DAK ini itu sendiri yang ada tiga tujuan penggunaan tadi ya. Apakah kearifan lokal ataupun partisipasi masyarakat lokal ataupun masyarakat lokal itu diberdayakan begitu kan. Terus apakah produk-produk lokal itu diberdayakan, apakah TKDN juga diutamakan, itu juga menjadi salah satu tolak ukur dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan di tahun ini begitu. Jadi bukan hanya sekedar bicara proses karena kita akan diminta pertanggungjawaban juga nantinya. Apakah kita sudah merujuk kepada aturan-aturan yang mengatur terkait dengan hal-hal yang menjawab terkait dengan kebijakan-kebijakan DAK di tahun 2024. Karena setiap tahun itu berbeda-beda kebijakan DAK-nya. Jadi tahun ini sudah dimunculkan tiga tujuannya. Tiga tujuan tadi mencakup masyarakat lokalnya ya, mencakup eh, apa eh, pengusaha-pengusaha lokal gitu ya ataupun koperasi-koperasi begitu ya dan juga TKDN dan PDN-nya gitu. Itu terukur semua sehingga nanti dalam dokumen-dokumen juga tercapai semua jangan sampai muncul masalah baru begitu. Prosesnya selesai tapi ternyata dokumen-dokumennya juga tidak memunculkan tiga aspek tadi. Dan tambahan juga dari saya terkait dengan consulting statement bagi PPK jangan pernah bosan belajar dan juga jangan pernah bosan mengingatkan terkait dengan pekerjaannya para pihak yang menjadi tim di dalam pengendalian kontraknya setiap waktu perlu dibuatkan strategi jangan sampai kita lalai dalam mengelola kontrak tersebut jangan sampai berdampak kepada risiko-risiko hukum nantinya sehingga apapun yang dihasilkan tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada kita bermasalah dengan hukum karena kelalaian kita tadi. Dan paling penting adalah dalam melakukan strategi di dalam pengendalian perlu tim yang tim yang baik ya, tim yang memang dapat membantu PPK begitu dalam pengelolaan dana dalam menyusun dokumen dan dalam mengingatkan selalu tahapan-tahapan kapan rapat berkala, kapan dilakukan supervisi di lapangan dan sebagainya itu juga dilakukan membuat time schedule dengan baik. Jangan sampai juga hal-hal tersebut yang akan menjadi permasalahan di kemudian harinya. Karena pengalaman-pengalaman kami di lapangan, hal itu yang ditanyakan Pak Didi dan Pak Muji ya, terkait dengan dokumen-dokumen pendukung terkait pengendalian, bukan output yang dihasilkan begitu ya. Jadi agak berbeda, karena memang di sistem kita di Indonesia masih merujuk pada sistem administrasi begitu. Jadi seluruh administrasi harus dipenuhi, walaupun output dan outcome-nya tercapai begitu. Mungkin itu saja Pak Didi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Pak Muji Pak, ada yang hal-hal yang disampaikan, silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi mungkin permasalahan pengadaan terutama di Pemda ini banyak masalah dari dana dak tadi. Dana dak yang menunggu juknisnya, dana dak harus yang ketepatan penyerapannya, kemudian bagaimana tidak terlambat dan sebagainya. Maka pengadaan dana dak ini harus kita kelola dengan baik, kita mitigasi dengan baik. Ya, kalau menurut saya harus L4 sama mata. Jadi bagaimana Ya. legal update peraturan yang terkait dan terkini. Yang kedua, bagaimana logika-logika terbaik, waktunya tidak terlambat, biayanya pas, penyerapan-penyerapannya itu logika terbaik. Yang ketiga adalah lengkapi dokumentasi, analisa, dan sebagainya. Yang keempat, lunas tidak bermasalah. Dan berikutnya, mitigasi risiko agar diterapkan, terus bagaimana transfer risiko, void risiko maupun save risiko itu yang perlu digunakan. Jadi tidak sekedar hanya peraturan pengadaan, juga peraturan-peraturan yang lain, termasuk peraturan keuangan, APBD dan sebagainya. Ya,
Saya sepakat dengan Pak Nurlaluddin, kita harus tetap belajar terus sehingga kita bisa banyak berbuat kebaikan. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Nurlaluddin, Pak Didi, Bapak Ibu sekalian. Semoga cara-cara diskusi kita selalu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih. Wassalam. Amin. Terima kasih banyak Pak Muji. Baik, dengan berakhirnya kegiatan diskusi pada siang ini, berakhir pula kegiatan kita. Sampai jumpa di kelas selanjutnya hari Senin ya. Jadwal rutin kita jam 2 siang dan juga Jumat. Itu Bapak Ibu jangan lupa, jangan sampai terlewat. Itu saja mungkin dari saya. Saya mohon maaf selaku moderator apabila ada kesalahan dalam memandu acara. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.